Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah malam ini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu terkait adabul alim, ya, yaitu adabnya orang yang berilmu. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi adab ini dalam dunia tasawuf, ya, menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan karena dapat menjadi indikator seseorang itu memiliki kelembutan atau kepekaan batin atau tidak. Ya, maka dari adab inilah kita bisa melihat, ya, seseorang itu dalam beragama, ya, apakah dia memahami hal-hal yang terkait dengan kelembutan hati atau tidak itu. Maka posisi adab ini menjadi penting, ya, bahkan adab itu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu, ya. Artinya bahwa orang yang beradab, ya, ini orang yang memiliki kelembutan hati dan kepekaan, sehingga dia bisa bersikap secara tepat, ya, tidak kemudian bersikap secara formal gitu. Sebagai contoh misalnya dalam kaitannya dengan ibadah sholat, ya, kalau menurut fikih aurat laki-laki kan dari pusar sampai dengkul, ya. Andai misalnya ada orang sholat hanya pakai sarung, nggak pakai kaos, ya, secara fikih sah gitu. Tapi apakah ini adab enggak, ya, ketika seorang hamba menghadap Tuhannya, ya, dengan pakaian yang seperti itu gitu. Nah, di sini letak posisi adab itu menjadi penting karena menunjukkan kepekaan dan kelembutan hatinya. Menghadap lurah, ya, camat, bupati, gubernur sampai presiden, ya, tidak mungkin seseorang itu sembarangan. Ada protapnya, ada aturannya. Apalagi ini menghadap, ya, Tuhan semesta alam, ya, pemilik alam semesta. Maka para ulama, ya, memberikan ajaran adab kepada kita, ya, dengan cara pakai pakaian yang menutup aurat, ya, sesuai dengan budaya dan lokalitas masing-masing. Ada yang pakai sarung, pakai celana, pakai baju, ya, pakai peci.
Ini dalam rangka adab. Ya, menghadap lurah saja nggak mungkin pakai pakaian asal-asalan. Bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu juga ya hal-hal lain, apalagi terkait perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ini sudah dibahas soal adabus suhbah, adab seorang salik yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata juga ada adabnya. Itu. Nah, malam ini akan membahas soal adabul alim, ya. Wa in kunta aliman, wa in kunta, dan jika kamu ada aliman, itu orang yang berilmu. Fa adabul alimi, maka bermula adabnya orang berilmu. Yang pertama al-ihtimal, yaitu mampu menerima apapun yang datang kepadanya. Ya, ini adabnya seorang alim, orang yang berilmu. Jadi al-ihtimal itu mampu menerima siapapun yang datang kepadanya. Di sini ai qabulu ma jaa bihi talamidatuhu, yaitu menerima apa yang datang dari murid-muridnya, minal mas'alati, yang membawa masalah, wa mayat ba'uhu, dan apa yang mengikutinya. Jadi prinsip bagi seorang ulama, kiai, ya ustadz, itu yang pertama adalah ihtimal. Ihtimal itu mampu menanggung kesabaran, ya ekstra sabar dalam menghadapi apapun yang datang dari muridnya. Ini syarat utama seorang yang alim, ya. Kalau di masyarakat kita, ya bagi orang yang masuk kiai, ustadz, ajengan, buya, itu syarat ini harus punya, ihtimal ini harus punya. Karena ya termasuk para pengasuh pesantren, ya dimanapun berada, itu ya akan menerima siapapun yang datang. Karena ini menjadi tugasnya, nggak bisa dipilih-pilih. Saya milih yang begini, ya. Itu nggak bisa. Ya. Karena ini wadah untuk dakwah. Yang namanya wadah untuk dakwah itu untuk memperbaiki, ya, akhlak para santri yang sebelumnya misalnya tidak tahu adab, tidak tahu tata krama, ya. Dengan bimbingan seorang guru lambat laun ngerti, oh pentingnya adab, pentingnya tata krama. Yang dulu sebelumnya tidak mengerti tanggung jawab, ya, setelah ikut guru, dibimbing, dibina, mengerti pentingnya sebuah tanggung jawab. Dulu belum mengerti soal manfaat khidmah kepada guru, lambat laun, ya setelah ngaji taklim, ngaji kitab-kitab tasawuf, oh iya ternyata khidmah dengan seorang guru kalau didasari dengan keikhlasan, maka Allah yang membalas dengan keberkahan lahir dan batin. Gitu. Jadi ini kunci para santri. Jadi kalau ada seorang santri, khidmahnya itu ikhlas, sungguh-sungguh karena Allah, maka Allah yang membalas. Seorang guru, seorang kiai nggak punya apa-apa, nggak bisa membalas. Tapi karena niatnya karena Allah, Allah yang membalas
dengan diberikan kefutuh ilmunya, diberikan keberkahan hidupnya, diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya. Ini setelah santri memahami makna hikmah. Dengan sendirinya mereka akan refleks ya, bergerak ya sesuai dengan pemahaman dan ilmu yang sudah diterimanya. Nah, disinilah tugas seorang guru, seorang kiai, seorang santri itu harus punya modal utama, yaitu ihtimal, ya, berani menanggung segala keluh kesah seorang murid dan segala problematikanya, ya. Maka dengan kesabaran itu akhirnya bisa ya menjinakkan yang dulunya agak liar, kemudian sekarang menjadi beradab dan berakhlak. Nah, disinilah pentingnya bahwa santri yang mondok di pesantren itu, bagi para kiai siapapun dia datang pasti diterima. Ya, nggak ada kiai ya misalnya yang punya pesantren ya itu milih-milih ya, kamu dari mana gitu. Oh, saya biasa nongkrong di pasar kiai. Wah, nggak nerima saya gitu. Nah, tidak ada. Jadi kiai itu ya istilahnya kayak ibarat ya wadah yang bisa menampung semua santri untuk apa? Untuk diberikan pencerahan ilmu, untuk didandani adab dan akhlaknya. Karena tujuannya pesantren tidak ada lain adalah membentuk santri berakhlakul karimah. Yang kedua, wasani luzumul hilmi. Seorang kiai, seorang ustadz itu harus menetapi sifat sabar, murah hati. Gitu. Dengan melihat ragam ya model santri, apalagi yang santrinya ribuan gitu ya. Tentu setiap santri itu membawa karakter masing-masing. Ada yang nurut, ada yang setengah nurut, ada yang bengal gitu. Itu wajar di pesantren. Nah, seorang kiai yang memiliki luzumul hilmi ya menetapi sifat sabar dan murah hati, tetap mengayomi mereka. Yang nurut juga tetap disayang, yang nakal juga disayang. Tak lambat laun mereka ya pasti, kalau hatinya keras tapi setiap hari diisi dengan ilmu, pasti suatu saat akan berubah menjadi lebih baik gitu. Fil umuri, dalam segala perkara ini. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini ya hampir semua para kiai ya di pesantren-pesantren yang berada di bawah naungan NU ya karakter kiainya ya seperti itu. Menerima siapapun santri yang datang tanpa melihat ya latar belakang atau dari mana asalnya itu. Kemudian berikutnya as-salisu, yang ketiga, al-julusu bil haibati, ya, yaitu duduk dengan wibawa. Itu maksudnya sebagai seorang yang alim, orang yang berilmu, ya, tentu di dalam duduk di sebuah majelis ya, pasti sudah paham adab dan etika sesuai dengan kondisi masyarakat masing-masing. Ya, contoh kalau di Indonesia ya misalnya ada seorang kiai ya di depan tamu-tamunya ya duduknya ya bersila dengan sopan ya, tidak mungkin kakinya nongkrong satu, itu kan nggak mungkin, karena
Ini menunjukkan al-julusu bil haibah. Begitu juga murid-muridnya, ya kalau di santri-santri, ya itu kadang model duduknya para santri itu pun ya sudah menunjukkan sebagai sebuah adab. Ya, mereka posisinya agak menunduk ya di hadapan sang kiai, begitu juga sang kiai ya posisi duduknya juga menjaga haibah lah. Maka dari sini ya dapat dipahami bahwa membangun ya haibah yaitu kewibawaan ijlala julasaihi ya ketika di forum yang di situ ada orang banyak ya ala sumtil waqor ya jangan sampai kemudian merendahkan diri itu ya dengan duduk yang dianggap tidak sopan gitu. Ini seorang kiai besar di hadapan umum tapi duduknya tidak sopan. Nah, kata sopan ini berarti ini terkait dengan norma sosial. Itu. Nah, tapi harus dipahami ya, misalnya kalau di Indonesia para ulama, para kiai yang duduk bersama-sama biasanya cukup dengan bersila. Gitu. Tapi ulama-ulama Timur Tengah ya, terkadang duduk sila itu susah. Maka kadang para ulama Timur Tengah itu ada, maaf, salah satu kakinya itu agak berdiri. Gitu. Dan itu konteks Timur Tengah itu dianggap hal biasa. Tapi kalau di Jawa gitu ya, misalnya beliau ulama kibar, ya duduknya dengan cara yang satu kakinya diangkat, itu termasuk duduk yang ya kurang sopan. Tapi kita harus memahami latar belakang dan konteksnya. Ya, jadi ukuran kita, kesopanan kita belum tentu sama dengan ukuran orang Timur Tengah. Itu. Maka beberapa kali ya Ar-Rabbani kedatangan tamu dari masyaikh Timur Tengah, ya, ketika duduknya sesuai dengan apa yang menjadi tradisi Timur Tengah ya kita memaklumi. Gitu. Kalau beda dengan kita yang sudah paham tradisi, ya kemudian kok duduk seperti itu, ini yang masuk kategori ala sumtil waqor, yaitu bisa merendahkan diri. Gitu. Ma'at rukir roksi serta menundukkan kepala. Ya, dengan menundukkan kepala itu maksudnya ya menjaga mata tidak, maaf ya, tidak jelalatan ya, ketika sedang bermuajahah ya dengan tamu, pandangan matanya itu terjaga, tidak sampai jelalatan ke atas ke bawah ngalor ngidul ya. Nah, ini adabnya seperti itu, istirkhaul aini ya. Warrabi'u dan bermula adab yang keempat, tarku takbiri ala jamil ibadi, yaitu meninggalkan kesombongan ya di antara hamba-hamba yang lain. Nah, ini perlu dipahami. Penyakitnya orang yang berilmu ya, kalau nggak paham tauhid, nggak paham tasawuf, penyakitnya apa? Kibir, sombong, ujub, ya, heran, kagum terhadap dirinya sendiri. Apalagi dia memiliki kemampuan, misalnya nahwu shorob yang bagus, ahli bahsul masail. Ya. Nah, ini kalau nggak di-manage dengan ilmu tasawuf, ya, itu akan menimbulkan penyakit baru, yaitu ujub. Ujub tuh heran terhadap kehebatan dirinya, lupa mengembalikan kepada Allah. Dia pintar ngapalin,
lupa mengembalikan kepada Allah. Padahal yang memberikan anugerah mudah ngapalin itu Allah. Dia menjadi ahli nahwu syarab ya karena diberikan ilmu oleh Allah. Dia lupa. Seolah-olah dia pintar itu karena kehebatan dirinya. Begitu juga misalnya dia ahli basul masail, ya, dengan berbagai referensi kitab, ya, dan literatur yang dia kuasai. Nah, kalau dia ujub akan muncul keakuan, kedirian, ya, lupa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu yang memahami tentang hakikat ilmu itu milik Allah, bukan milik hamba, pasti dia akan teringat ayat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau. La ilma lana, enggak ada ilmu bagi kami. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau berikan kepadaku. Lah, kalau seorang santri paham ini, hakikat ini, maka dia tawadhu, rendah hati. Walaupun dia alim, tetap rendah hati. Jadi ya penyakit orang yang alim, ya ahli, misalnya tadi ahli nahwu, ahli basul masail, kalau tidak dikontrol dengan ilmu tasawuf, itu akan muncul ujub, ya heran terhadap dirinya, kemudian muncul kesombongan, keangkuhan, merasa dirinya paling hebat. Karena merasa dirinya paling hebat, akhirnya apa? Menuntut posisi duduk yang strategis karena merasa orang yang alim. Suruh duduk di tempat yang kurang strategis, menolak gitu. Kenapa ya tadi? Kebawa keakuan diri. Ya. Dia tidak bisa rendah hati, duduk di mana saja sama saja, toh ya kita bisa melihat situasinya gitu. Tapi kalau orang yang memiliki ujub dan kibir, itu akan nampak sekali. Nampak keangkuhannya, nampak kesombongannya. Nah, di sini oleh Imam Ghazali diingatkan nggak boleh seorang ulama, seorang kiai, seorang yang berilmu merasa hebat di hadapan orang lain, ya. Illa ala dzulmati, kecuali terhadap kedoliman. Itu maksudnya gini, kedoliman. Ada di satu majelis, ada orang yang kemampuan agamanya itu pas-pasan. Ya belajarnya itu ya dari YouTube, dari Google gitu kan. Ya, paham ayat 1-2. Kemudian sombongnya minta ampun. Ya ngerendahin ulama, nyesatin ulama, bid'ahin ulama yang alim. Nah, kalau di situ ada orang yang seperti ini boleh untuk disombongin gitu. Kenapa? Karena supaya dia egonya tidak tumbuh ya menjadi keangkuhan dan kesombongan. Kenapa? Ya sebenarnya kalau dicek ilmunya pas-pasan, mondok nggak pernah, kuliah di Islamic Studies nggak pernah gitu kan, hanya baca di YouTube, di Google, paham 1-2 ayat, itu pun tidak sesuai dengan mahrotnya, tapi kemelintinya minta ampun gitu lah. Orang-orang yang seperti ini, khususnya bagi orang yang berilmu tadi, boleh menunjukkan sedikit ya ilmunya, supaya apa? Orang tersebut bisa runtuh kesombongannya. Oh iya ya, ternyata ilmu saya nggak seberapa gitu. Nah ini boleh menyombongi orang yang sombong, itu boleh. Ya, ini dengan catatan illa dzulmah tadi. Nah, jangan sampai kebablasan. Kebablasan orang dianggap semua sombong, akhirnya dia sombong juga. Nah, ini nggak boleh.
Ya, jadi kita harus bisa melihat situasinya. Selanjutnya Zajron, kenapa dia harus menunjukkan kesombongan terhadap orang yang sombong tadi? Zajron tujuannya untuk mencegah lahum kepada mereka anidzulmi, dari orang yang dolim, ya. Jadi jangan sampai orang yang ilmunya pas-pasan sombong dibiarkan. Sekali-kali dikasih pelajaran, artinya supaya sadar ilmumu nggak seberapa gitu. At-takabburu alal fa inna takabburu alal mutakabbirin as-sadaqatun. Maka sesungguhnya sombong terhadap orang-orang yang sombong itu sedekah. Katawaddu'i, seperti kita bersifat tawaddu, rendah hati, ma'al mutawaddi'ina, beserta orang-orang yang rendah hati. Kalau ada orang yang rendah hati, kita lebih rendah hati. Tuh. Walhamisu, dan bermula adab yang kelima isharut tawaddu'i, yaitu mendahulukan tawaddu fil mahafili, di dalam perkumpulan manusia. Jadi kalau ada pertemuan, misalnya ya ada acara seminar, muktamar atau acara yang di situ dihadiri oleh orang banyak, tetap taqdimu tawaddu'i, yaitu mendahulukan sifat tawaddu itu. Wal majalisi, dan tempat duduk. Wasadisu, dan bermula yang keenam, ya. Ini menarik, yang kelima ini menarik karena kadang orang yang berilmu ya itu egonya ya itu menuntut macam-macam gitu. Saya pernah melihat itu ya, satu event acara ya, ada orang yang menuntut saya harus duduk di situ gitu karena saya ini, sementara di tempat-tempat itu sudah ada namanya, sudah by name gitu. Lah kenapa dia kok tidak mau? Karena merasa saya ini gitu. Nah ini artinya ya belum tersentuh dengan kajian-kajian bidayatul hidayah atau ihya. Sekalipun dia memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat, tapi kalau dia melihat situasi, oh iya itu sudah penuh, oh saya nggak apa-apa deh di mana saja. Toh tidak akan meruntuhkan nama besarnya. Justru orang akan hormat, oh beliau tawadhu, ya tidak menuntut macam-macam. Tapi kalau menuntut, ya tidak mau, saya harus di situ karena saya posisinya ini. Nah, ini yang oleh Imam Ghazali ya dikritik. Ini orang sudah mendahulukan egonya, akhirnya ada muncul keangkuhan dan kesombongan. Ya. Kemudian selanjutnya as-sadisu, yang keenam tarkul hajli, yaitu meninggalkan la'ab, yaitu ya permainan ya. Permainan itu yang sifatnya permainan yang bisa merendahkan posisi seorang ulama itu. Misalnya anak-anak kecil sedang bermain, kok tiba-tiba ikut main, padahal di situ ya bukan tempatnya gitu. Maka harus bisa menyesuaikan, tidak lantas kemudian biar kelihatan merakyat ya, kemudian ikut main sama anak-anak gitu. Jadi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Wadda'abati, dan al-mizah, yaitu suka canda ya, bersenda gurau gitu. Jadi tidak nampak keseriusannya, isinya ya canda terus gitu.
Candanya kalau canda yang istilahnya hanya untuk menghidupkan situasi, ya saya kira nggak apa-apa. Tapi kalau candanya terus-terusan kebablasan, nah ini yang membuat qaswatul qalbi, hatinya menjadi keras. Maka ya canda bukan berarti tidak boleh, ya boleh untuk membuat situasi itu supaya bisa cair gitu. Bukan canda yang kebablasan, akhirnya ya dari awal sampai akhir ya menunjukkan karakter lawaknya ya, daripada ilmunya, daripada alimnya gitu. Wasabi'u dan bermula ketujuh arifku bil muta'alim, yaitu memiliki sifat ramah bil muta'alim dengan orang yang belajar fi ta'limihi di dalam belajarnya. Jadi punya rifku bil muta'alim itu ya memiliki sifat ya welas asih, lemah lembut ya dengan siapapun yang belajar dengannya ya. Ya. Tapi sifat lemah lembut ini ya harus dipahami secara tepat ya. Karena untuk mendidik seorang murid ya, kalau hanya ditunjukkan sifat lemah lembutnya ya, sementara ini murid nggak paham-paham gitu. Maka ya perlu diingatkan, perlu dinasehati, perlu ditegur dalam rangka apa? Supaya santri ini bisa memahami kekurangannya, kesalahannya, sehingga dia bisa berbenah diri. Gitu. Jadi makna arifku bil muta'alim bukan berarti ya dia diem, nggak pernah negur, nggak pernah ngingetin, nggak pernah nasihati. Ini juga nggak tepat juga. Dan juga seorang murid nggak boleh salah paham ketika seorang guru melaksanakan kewajibannya memberikan nasihat, kemudian jangan dipahami, oh kok galak banget ya. Nah, ini harus dipahami bahwa seorang guru punya tanggung jawab untuk menyampaikan dalam rangka membina seorang santri supaya dia bisa menjadi lebih baik itu. Wa ta'anibul muta'azzarafih, yaitu ya dia menjauhi dari kesombongan ya. Ya. Jadi tujuannya seorang murid ya mendidik guru ya bi'an tuhsina alaihi bi ahwalika wa aqwalika. Tujuannya seorang guru ini ya ingin membimbing supaya ahwalmu, ahwal itu tindak tanduk kelakuan seorang santri, wa aqwalika dan ucapanmu ya itu semakin hari semakin membaik. Itu. Maka ketika seorang guru memberikan nasihat, seorang murid ya harus terbuka untuk diberikan nasihat dan masukan. Itu sebab tujuannya apa? Antahsuna alaihi bi ahwalika wa aqwalika. Tidak ada lain tujuannya supaya kekurangan-kekurangan ini bisa diperbaiki. Coba kalau dibiarkan, udah salah dibiarkan, ya ini namanya tidak mendidik. Gitu. Udah salah dibiarin, masa bodoh, bukan urusan saya. Ya, ini nggak boleh. Harus disampaikan supaya apa? Supaya mereka bisa memperbaiki diri. Ya. Kemudian selanjutnya wasaminu dan bermula yang ke-8 islahul baliti, yaitu memperbaiki murid yang balit. Balit itu murid yang agak susah memahami ilmu. Itu. Maka bagi seorang kiai harus punya banyak teknik. Bagaimana santri ini bisa paham terhadap teori-teori ilmu yang disampaikan. Maka bisa menggunakan alat penunjang. Ya, contoh misalnya papan tulis.
ya, dengan dibuatkan skema keilmuan. Ya, karena kalau seorang kiai baca kitab, apalagi nahwu sorob itu ya, hanya baca kitab, contoh-contohnya juga dibaca dari kitab, murid juga melihat dari kitab. Ini yang murid yang memiliki sifat balit ya, ini agak kerepotan untuk bisa menangkap. Maka seorang guru bisa memiliki strategi lain, yaitu dengan cara tadi alat bantu, misalnya di papan tulis ya diuraikan struktur pohon keilmuan. Ya, ini asalnya ini, kemudian dibagi menjadi ini, terus akhirnya menjadi begini gitu. Lah, karena seorang murid itu bisa jadi ketika mendengar dia kurang paham, tapi ketika melihat apa yang ditulis seorang guru, itu memorinya bisa terkoneksi. Oh, maksudnya begitu toh, gitu. Terus diberikan contoh-contoh. Terjadinya perubahan-perubahan. Kalau rafa begini, nasab begini, jer begini, jazm begini. Ditunjukkan dalam struktur diagram, oh murid baru paham, oh ini toh yang dimaksud. Nah ini yang disebut islahul balid. Jadi seorang guru ya harus, seorang kiai ya harus bisa memahami kondisi seorang murid. Ya ada yang cerdas, ada yang setengah cerdas, ya ada yang balid tadi. Lah, yang balid ini tetap ya dibina, dibimbing, ya, tapi perlu pendekatan yang bisa dipahami oleh mereka. Nah, disinilah ya artinya bahwa manajemen pendidikan yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sesungguhnya cukup relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Jadi seorang guru itu harus punya inovasi. Ya, maka kalau di kampus ya harus membuat PPT ya dan sebagainya. Ini kan juga dalam rangka untuk memudahkan memahami sebuah konsep, memahami sebuah diagram, teori dengan cara ditampilkan seperti itu. Oh, paham strukturnya begitu toh. Oh, perbedaannya itu toh itu. Nah di sini artinya Imam Ghazali dengan islahul balid ya, itu seorang guru harus punya kepekaan bagaimana menghadapi, mengatasi problematika para santrinya atau para muridnya. Ya harus dengan sabar itu. Karena ya tadi murid ada yang baca, kiai baca kitab langsung paham ada. Itu ada kiai yang aktif jilentrehke, ngurai, diulang-ulang ya, terus ditanya balik itu dalam rangka untuk nguji sejauh mana penyerapannya. Gitu. Jangan sampai kemudian salah paham, kok saya ditanya melulu gitu. Padahal seorang guru itu ngecek apa yang sudah dijelaskan kemarin kira-kira masih masuk memorinya enggak. Oh ternyata paham. Nah ini guru pasti akan menambah. Kalau seorang guru yang cuek, masa bodoh, yang penting saya sudah ngajar, paham enggak paham itu, nah ini bukan karakter seorang pendidik, seorang kiai. Kalau seorang kiai itu dengan sabarnya yaitu membimbing muridnya sampai paham. Ya, nah, ini metode pembinaan pengajaran yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini termasuk ya relevan dengan kehidupan modern ini. Gitu. Artinya ini visioner, ya, sebuah metode pengajaran yang memperhatikan siswa-siswi yang punya kekurangan. Nah, itu perlu alat bantu dan lain sebagainya. Itu sebagai pengembangan dalam dunia pendidikan.
Bihusnil irsati, dengan sebaik-baik irsat bimbingan. Itu. Ya dijelentrehke, dijelaske dengan terinci, ya dibuatkan diagram, dibuatkan contoh-contoh, ya terjadinya perubahan-perubahan dalam setiap contoh. Akhirnya murid paham, oh ini toh yang dimaksud. Itu. Nah, ini seorang guru harus punya strategi itu. Kemudian wattasi'u, dan berulah yang ke-9 tarkul khirdi, yaitu meninggalkan sifat ghadab wa ta'rid, dan berpaling. Jadi seorang guru nggak boleh ya punya sifat marah atau kemudian menelantarkan muridnya gitu. Misalnya udah diajarin nggak paham-paham, ya sudah masa bodoh, nggak mau tahu saya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Tetap ya aitar kuliti ail godop, ya nggak boleh kemudian menampakkan ekspresi marah ya karena muridnya belum paham. Yang kedua wata'rid, kemudian berpaling. Akhirnya yang kurang paham diabaikan. Kalau seorang murid yang sudah nggak paham diabaikan, maka semakin hari semakin menumpuk ketidakpahaman itu. Akhirnya apa? Ya, akhirnya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau seorang guru sabar, oh dicek, ini paham belum? Oh paham, ditambah lagi, dicek lagi, paham belum? Ditambah lagi lah. Ini cara seperti ini lebih efektif ya untuk membimbing seorang murid supaya bisa mengikuti pelajaran itu. Wal asiru, dan bermula yang ke-10 tarkul anfati, yaitu meninggalkan memandang rendah. Jadi nggak boleh memandang rendah siapapun, apalagi punya sifat istikbar, sombong ya. Min kaulin, dari ucapan la adri, aku tidak tahu. Jadi ketika ditanya, aku la adri, aku tidak tahu, padahal dia tahu itu. Nah, ini nggak boleh ya. Istilahnya seorang guru cuek ya, muridnya paham nggak paham, masa bodoh, nah itu nggak boleh ya. Ditanya la adri, nggak ngerti, nah itu nggak boleh. Seorang guru harus sabar, harus ngomong, harus bisa menjelaskan sesuai dengan kemampuan para murid ini. Gitu. Karena daya tangkap murid satu kelas itu antara satu yang lain pasti beda-beda. Maka perlu strategi. Seorang murid juga harus punya sifat patonah. Supaya saya cepat paham gimana? Ada strategi, mutolaah, ya, membaca ulang, membuat oret-oretan, membuat contoh yang berbeda. Ini namanya fatonah, punya kecerdikan. Maka akhirnya bisa mengejar ketertinggalan. Nah, yang paling bahaya itu sudah balit, pasif, nggak mau usaha, ya masa bodoh, akhirnya ya nggak ada progres sama sekali gitu. Jadi sifat balit ini bisa dihilangkan kalau seorang murid itu punya sifat fatonah, kecerdikan. Jadi dia bekerja keras, oh kok ini belum paham, tanya yang paham. Kemudian belum paham lagi, dia baca lagi, bikin contoh, skema dan sebagainya. Ini bagian dari ikhtiar ya, itu. Kemudian wal hadi asyara, dan bermula yang ke-11 surful hilmati, yaitu berpalingnya himmah al qalbi, hati, ilas sa'il, kepada orang yang bertanya, li ajli ikhlasi, karena tujuan ikhlasnya. Maksudnya ketika seorang murid tanya, itu jangan lantas dibalikin ke muridnya gitu. Ya seorang guru ya harus
jembar atine, ya, didengar, dijawab, ya, sesuai dengan apa yang dipahami. Tidak lantas kemudian membalikkan, bahkan kemudian menjatuhkan murid, nggak boleh, gitu, ya. Ini. Wasani asaro qabulul hujati, yaitu menerima hujah dalil al-musaddiq yang benar. Jadi seorang guru juga terbuka hatinya, misalnya ada muridnya yang menyampaikan sebuah ilmu, kebetulan argumentasi muridnya ini bagus, ya harus terbuka, ya diterima. Ini maksudnya qabulul hujjah. Tidak boleh seorang guru egois, saya maha benar, saya lebih tahu, nggak boleh. Sebab di antara para murid ini mungkin ada yang memiliki kecerdikan, ya, sehingga memiliki argumentasi yang berbeda. Maka pada saat hujahnya, argumentasinya itu baik, shorih, kuat, ya seorang guru nggak boleh gengsi untuk menerima argumentasi dari seorang murid. Nah, ini kan ajaran yang luar biasa itu. Jadi seorang guru, seorang ya nggak boleh otoriter, ya, dengan pendapat dan pemikirannya itu. Selama tadi qabulul hujjah, selama argumentasinya itu baik, kuat, bisa dipahami gitu. Selanjutnya wasalis asyaro, dan yang ke-13 al-inqiyatu lil haqibi ruju ilaih, yaitu melaksanakan kepada yang hak dengan kembali kepadanya, pada yang kebenar, indal wafati, ketika kepleset. Maksudnya seorang yang berilmu, ya itu ada kalanya kepleset. Kepleset itu jalan tidak sengaja kemudian terjatuh. Nah, pada saat terjatuh kepleset, cepat-cepat bangkit. Jadi al-inqiyatu lil haq, yaitu semangat kembali untuk kepada kebenaran, ya, biruju ilaihi indal hafah, pada saat kepleset. Karena apa ya? Kita bukan maksum. Kita ini bukan seperti Nabi yang maksum. Kita potensi untuk kepleset ada. Nah, pada saat kepleset jangan ego, jangan gengsi. Ya, cepatlah arruju ilaihi, kembali kepada yang hak. Warabi asaro, dan ke-14 man'ul muta'alimi ala kulli angkuli ilmin yaduru. Seorang kiai itu harus mencegah muridnya dari segala ilmu yang membahayakannya. Contoh, ya, ilmu minta, seorang murid minta ilmu santet misalnya, ya nggak boleh. Buat apa santri minta ilmu buat santet, ya? Kemudian ilmu kesaktian supaya tidak mempan dibacok gitu. Nah, ini nggak boleh. Ya, murid ya diberikan dasar-dasar keilmuan sesuai tahapannya. Ya, mulai dari belajar nahwu shorof, kemudian naik, ya, fikih, kemudian kitab-kitab lanjutannya. Jadi dengan cara bertahap ini pemahaman seorang murid juga bisa memperoleh pemahaman yang utuh, ya. Jadi tidak boleh membiarkan murid belajar ilmu yang tidak ada kaitannya, bahkan membahayakan. Apalagi misalnya belajar, kiai saya ingin belajar filsafat, ya, pemahaman akidah belum kuat, kemudian belajar filsafat, baca benar bisa teler. Nah, ini nggak boleh. Artinya seorang guru harus bisa mengarahkan, merekomendasikan ilmu-ilmu yang sesuai dengan santri atau muridnya. Wal khamis asyara, dan yang ke-15 jazruhu, mencegahnya seorang murid an yurida bil ilmi an nafi' ghairu wasilah,
Yaitu seorang guru juga berhak melarang seorang murid mencari ilmu yang manfaat tapi ghairu wajilah, tujuannya bukan karena Allah. Ya, misalnya seorang murid ya dia ngaji, rajin belajar. Cuma tujuannya kamu apa ngaji? Ya, nanti kalau saya menjadi dai kondang kan saya terkenal. Saya masuk TV, kemudian saya diundang kemana-mana. Nanti saya banyak amplopnya. Lah, kalau ada murid waktu ngaji kok punya lintasan niatan seperti ini kan niatan lintasan ghairu wajilah, bukan karena Allah. Maka perlu dilarang, dinasehati, dikembalikan on the track pada jalan yang semestinya. Ya niat ngaji ya harus karena Allah untuk menghilangkan kebodohan. Suatu saat jadi apapun itu kita pasrah kepada Allah. Nggak boleh kemudian menghayal-hayal pada saat ngaji. Ya, saya nanti kalau jadi dai terkenal masuk TV ya hitung-hitungannya sudah duit. Wah, nanti pakai manajemen sekali undang harus sekian-sekian. Nah, ini sudah salah. Karena apa? Sejak belajar niatnya bukan karena Allah tapi karena selain Allah. Itu. Sebab apa? Kalau ngaji salah ilmu, salah niat, pasti endingnya juga salah. Jadi sedikit bergeser niatnya seorang murid ketika mencari ilmu, pasti hasilnya nanti bergeser. Maka perlu diluruskan. Ngaji niatnya menghilangkan kebodohan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya wasyati asyar dan ke-16 syatul muta'alimi, yaitu mencegahnya muta'alim, orang yang belajar, an ayastagila bi fardil kifayati, yaitu mencegah seorang santri dia sibuk dengan yang fardu kifayah qoblal firogi, sebelum merampung min fardil ain, dari fardu ain. Ya. Jadi di pesantren ini kan ada kurikulumnya. Ya, kurikulumnya sudah diatur oleh seorang kiai. Tiba-tiba dia loncat pengen ilmu ini, sementara dasarnya yang fardu ain belum. Tapi dia pengen yang fardu kifayah. Nah, ini tidak boleh. Ya. Yang fardu ain ya berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ilmu fikih. Ya. Nah, jangan lantas kemudian dia pengen belajar yang sifatnya fardu kifayah gitu. Kemudian selanjutnya yang paling penting bagi seorang santri wa fardu ainihi, jadi yang paling penting fardu ain bagi seorang santri islahu zahirihi, memperbaiki aspek zahirnya, wa batinihi, dan batinnya. Aspek zahir apa? Oh, perlu ilmu fikih. Berarti ngaji ilmu fikihnya harus komplit runtut. Nah, untuk bisa membaca kitab-kitab fikih berarti harus menguasai ilmu nahwu shorof. Gitu. Nah, ngaji tidak sebatas untuk urusan zahir. Karena ilmu fikih ini ngurus bagian zahir dalam ibadah. Orang sholat yang ngurusi syarat rukunnya, ini namanya ilmu fikih. Orang haji juga sama. Nah, ini juga harus dipelajari. Tapi dalam ibadah ini tidak berhenti pada aspek zahir, ada aspek batin, yaitu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan keikhlasan. Lah, ini ilmu apa yang mengkaji ini? Adanya di ilmu tasawuf. Maka seorang santri ya setelah dia paham komplit ilmu-ilmu zahir, jangan lupa menyempurnakan ilmu batin. Sebab kalau tidak disempurnakan dengan ilmu batin, akhirnya apa? Ya menjadi orang yang sombong, angkuh, tadi sudah dijelaskan di awal. Bitakwa, dengan takwa. Wasyabi asyara, dan ke-17 muakhadatu nafsihi awalan, yaitu melanggengkan terhadap dirinya sendiri
awalan ya sebagai prioritas. Jadi artinya dia akan melakukan upaya yang terbaik di dalam mengamalkan ilmu ya khususnya untuk dirinya sebelum dia itu menyampaikan kepada orang lain. Jadi artinya dia sudah mengamalkan terlebih dahulu apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu. Qoblal amri linnas, sebelum dia menyuruh orang lain. Nah, 17 adab ini ya yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini selalu relevan sepanjang masa. Maka siapapun ya para kiai, para ustadz, para ajengan, para ulama ya ketika dia memiliki 17 adab sebagai orang yang alim ini ya insya Allah pesantren atau madrasah sebagai media untuk membimbing para santri akan bisa tercapai ya targetnya ya selama para santri dan para kiai mengamalkan ya adab-adab yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Sebab Imam Ghazali ini visioner ya, metode adab seperti ini ya sangat relevan. Ya, kita tidak boleh kemudian terpesona dengan konseptor teori pendidikan modern gitu. Ini apa yang disimpangkan oleh Imam Ghazali ini luar biasa dalam membentuk akhlak seorang santri zahir dan batin itu. Zahir dan batin ini enggak semua orang bisa itu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji malam ini kita diberikan kekuatan oleh Allah dapat mengamalkan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, cukup sampai di sini.